Oke, ini mesin TV-nya teman-teman. Dan untuk TV-nya ini berukuran 29 inch ya, bermerek Votre. Ya, seperti ini ya, besar ya teman-teman. Tapi untuk ciri khas dari mesin ini seperti TV Cina, kurang lebihnya seperti itu ya, namun sedikit ada perbedaan karena sebuah merek ya teman-teman. Oke, jika TV standby tidak bisa start, maka yang perlu kita ukur adalah titik-titik poin tegangan tentunya teman-teman ya, dimana tegangan-tegangan itu harus hadir ya di tempat yang semestinya, di titik poin yang semestinya. Oke, sekarang TV-nya kita tes, coba nyalakan, dan ini lampu standby-nya sudah saya copot ya, sudah saya copot. Sekarang kita coba colokkan ke listrik ya teman-teman, listrik. Oke, sudah dicolok ke listrik, namun lampu standby hanya melotot saja. Kemudian di sini ada tombol channel, kita tekan, itu tidak ada fungsi ya, kita sudah tekan-tekan teman-teman, namun tidak berfungsi. Jika tombol panel ini tidak berfungsi, bisa saja tegangan itu tidak masuk ke sini ya, ke resistor ya. Ini ada resistor kecil-kecil ini teman-teman. Jadi kita coba, biasanya ada tegangan 3,3 nyampe 5 volt ya. Tidak bisa dipastikan juga itu berapa, yang jelas sekitaran itu ya setiap TV. Ada juga 3,3, TV LG yang 29 itu 3,3. Ada juga TV yang 14 inci malah 5 volt ya. Kita coba saja. Ini ada 2 pin. Ada 2 pin ya, sambil lihat di sini ya teman-teman. Jadi di 2 buah kabel ini kita ukur apakah ada tegangan. Ini ya tahapan awal ya. Oke, di situ ada tegangannya 3,7 ya, 3,7 volt. Itu saya anggap normal. Jadi kerusakan tidak terletak pada pin start. Kadang TV mati tidak bisa start lagi karena TV ini tidak ada remote-nya ya. Oke, kemudian kita cek itu bagian-bagian tegangan ya teman-teman. Tegangan penting. Untuk tegangan sama pengecekannya di DC ya, seperti biasa. Prof negatif itu ke ground ya, ke ground body. Oke, saya dekatkan sedikit biar lebih jelas. Oke, sekarang kita cek tegangan B+ ya teman-teman ya, B+ ya, B+ itu di sini teman-teman. Ini ada Elco 160 ya di sini, atau di input dari playback ya, input playback itu di sini. Ini kita ukur di sini, dan di avometer menunjukkan skala 131 volt. Ini saya anggap normal untuk TV merek 20 ya, berukuran 29 inch. Itu merek apa saja itu, jika 35 volt ke bawah ya, 135 volt ke bawah, tegangan B+ nya itu normal teman-teman. Jadi untuk B+ ini tidak ada masalah, aman-aman saja. Oke, kemudian di mana cara kerja dari IC ini, IC mesin TV Votre ini. Untuk tegangan
vertikal ya, tegangan AC vertikal ini tidak didapat dari sebuah playback. Biasanya TV ada yang kebanyakan tegangan playbacknya, tegangan AC vertikalnya itu dari pin playback di sini. Namun ini langsung dari trafo ya, trafo transformernya, primer sekundernya. Oke, sekarang kita coba ukur tegangan yang masuk ke AC vertikal. Untuk tegangannya ini teman-teman ya, yang pinggir ini. Oke, yang pinggir ini ada tegangannya itu 29 volt. Jadi ini saya anggap normal. Kita juga bisa untuk memegang heatsinknya. Apabila heatsinknya hangat, maka AC vertikal itu bekerja. Oke, sekarang saya sentuh ya teman ya, dari bawah ya, saya sentuh. Ini hangat, nah, berarti AC vertikal bekerja ya. Sekarang kita pindah lagi ke EEPROM ya, kita pindah lagi ke EEPROM. Oke, di sini ada AC EEPROM, kakinya 8. Di sini harus ada tegangan 3 sampai 5 volt ya, 3,3. Oke, kita coba ukur di sini setiap titik pin. Oke, itu ada 4,23. Sebelahnya lagi itu pin ground ya teman, maaf ya. Oke, jadi tegangan ke EEPROM itu masuk ya. EEPROM itu berfungsi untuk start sebuah TV dan menyimpan semua settingannya, baik phase size, horizontal size ya, fail line itu juga semua di situ. Dan setelah saya coba menyentuh ya tanpa sengaja, ini di IC ya, ini kan sebuah IC chroma ya, jadi saya sentuh dari bawah. Ini hangat ya teman-teman, hangat sekali. Berarti itu IC sudah mendapat tegangan ya, IC sudah mendapat tegangan. Kemudian sekarang di pin ini transistor horizontal, apakah ada tegangan gate-nya? Kita coba ukur ya. Di sini itu enggak ada ya. Jadi jika sebuah tegangan gate dari transistor horizontal itu tidak muncul, maka TV tidak akan bisa start ya teman-teman ya. Itu sudah keperluan wajib ya istilahnya. Tentunya ada beberapa sebab mengapa tegangan gate itu tidak hadir ya. Sekarang kita coba kita pindah lagi di skala DC. Di sini tegangan gate ini itu berasal dari ini teman-teman ya, apa namanya, trafo kecil ya, trafo untuk tegangan gate. Ini trafonya teman-teman, ini trafonya ada 4 kaki ya, yang 5 yang tengah ini digabung, ini free 1 2 3 4 5, di mana biasanya untuk TV Cina atau TV lain itu ada tegangan, cuman tegangan yang masuk ke trafo itu beda-beda. Untuk TV Cina biasanya tegangannya itu bersatu dengan dari IC vertikal, jadi tegangannya sama teman-teman dengan IC vertikal ya, sama dengan tegangan IC vertikal. Kalau untuk TV LG ya, slim maupun flatron, itu kebanyakan tegangan dari pin dari kaki trafo ini langsung berasal dari B+ ya, dari B+ di sini yang tegangan yang 131 ya. Nah, tapi di sini langsung dari tegangan AC vertikal di sini sebesar 28, volt. Jadi setelah dari AC vertikal, maka di sini ada
Maaf kurang fokus teman-teman. Ada R ini teman-teman ya. Ya R46 R43 434 ya. Di sini ada jembatan R434. Maaf teman-teman kurang sedikit fokus ya. Ini R434. Oke, sebelum R itu ada tegangannya 28,6 volt, dan setelah R, nah setelah R ini tegangannya tidak ada ya teman-teman. Jadi saya sedikit curiga di bagian R ini, kenapa tegangannya tidak mampu menyeberang ya. Tidak mampu menyeberang. Tapi kita coba sambil matikan TV, kita sentuh di bagian kaki R. Jika kaki R ini panas, maka ada beban berat ya. Tapi setelah saya coba sentuh pakai tangan, ini biasa saja teman-teman ya, biasa saja, nggak ada panas ya, nggak ada panas. Oke lah, karena tidak ada panas, jadi ya saya akan mencoba dengan menjamper kaki resistor tadi itu R yang nggak mampu menyeberang tegangannya. Kita coba jumper dulu teman-teman. Oke teman-teman, itu sudah saya jumper ya, itu R nya sudah saya jumper dengan kabel begitu saja, sudah dijumper. Kita coba colokkan ke listrik ya. Oke, setelah dicolokkan ke listrik, nah oke, tanpa sengaja ini terlihat seperti itu ya, heaternya sedikit menyala. Ini menandakan TV bekerja ya teman-teman. Oke, kita coba lihat di layar kaca depan. Nah itu teman-teman, TV-nya sudah nyala. Oke, jadi hanya itu saja yang rusak teman-teman ya. Saat ini belum ada penggantian part sama sekali, hanya menjamper itu saja dan TV sudah kembali normal. Nanti kita cari R yang sesuai ya, insya Allah yang dengan ukurannya, maka kita ganti dengan R yang asli bawaannya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat, dan hanya itu saja yang saya lakukan untuk pekerjaan hari ini. Dan saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.